Hai semua sahabat Gudang Horor, apa kabar kalian semua? Mimin berharap kalian semua selalu dalam keadaan baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya, agar kalian semua jangan ketinggalan cerita-cerita mistis selanjutnya. Sebelumnya, Mimin ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua. Selamat mendengarkan. Malam itu, Johan tiba di sebuah kota kecil di Jawa Barat untuk perjalanan bisnis. Karena terlalu lelah setelah perjalanan panjang, ia langsung mencari hotel terdekat. Ia menemukan sebuah hotel tua yang terlihat cukup megah meski agak usang. Pelang namanya berpendar lemah, dengan beberapa huruf neon yang tidak menyala sempurna. Saat masuk ke dalam, lobi terasa lengang. Hanya ada seorang resepsionis tua yang duduk di balik meja. "Selamat malam Pak, ada kamar kosong?" tanya Johan. Resepsionis itu menatapnya sejenak sebelum mengangguk. "Ada Pak, kamar 308, jawabnya, sambil menyerahkan kunci tua dengan gantungan kuningan. Ada yang terasa aneh dengan ekspresi resepsionis itu, seperti ragu-ragu sejenak sebelum memberikan kunci. Namun, karena sudah sangat lelah, Johan tidak terlalu memikirkannya. Ia langsung menuju kamar yang dimaksud. Saat berdiri di depan pintu kamar 308, Johan merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar terasa lebih dingin dibandingkan koridor lain. Bau lembab menyelimuti area itu. Namun, ia mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan membuka pintu. Kamar itu terlihat biasa saja. Sebuah ranjang besar dengan sprei putih, jendela besar yang ditutupi gorden tebal, serta meja kerja dengan cermin di atasnya. Namun, ada sesuatu yang janggal. Ruangan itu terasa terlalu sunyi. Johan melempar tasnya ke kursi, lalu duduk di tepi ranjang. Ia mengeluarkan ponselnya untuk mengecek pesan, namun tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari dalam kamar mandi. Ia terdiam. Dengan hati-hati, ia bangkit dan mendekati pintu kamar mandi. "Permisi, ada orang?" tanyanya ragu. Tak ada jawaban. Ia mengulurkan tangan dan membuka pintu perlahan. Namun, kamar mandi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya wastafel tua, cermin besar yang sedikit berdebu, dan tirai shower yang bergoyang perlahan, seolah baru saja disentuh seseorang. Johan menggelengkan kepala. "Mungkin cuma perasaanku saja," gumamnya. Ia menutup pintu kamar mandi dan kembali ke ranjang. Namun, malam itu baru saja dimulai. Sekitar pukul 2.30 dini hari, Johan terbangun. Bukan karena suara, tapi karena rasa dingin yang menusuk. AC kamar tidak menyala, namun udara terasa begitu beku, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap semua kehangatan. Saat ia hendak menarik selimut lebih rapat, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Gorden jendela bergoyang, padahal jendela tertutup rapat. Bulu kuduknya meremang. Ia memaksakan diri untuk tetap tenang, lalu berusaha kembali tidur. Namun, baru saja ia memejamkan mata, suara berbisik terdengar di dekat telinganya. "Pergi." Mata Johan membelalak. Ia meloncat bangun dan menyalakan lampu. Namun, kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berpikir logis, mungkin hanya halusinasi karena terlalu lelah. Namun, saat ia menoleh ke arah cermin di meja rias, ada sesuatu di sana. Sosok wanita dengan wajah pucat, berdiri di belakangnya, menatapnya melalui cermin dengan senyum mengerikan. Johan berteriak dan langsung berbalik. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya cermin yang masih memantulkan bayangannya sendirian. Tanpa pikir panjang, Johan segera mengambil tasnya dan keluar dari kamar. Ia langsung menuju lobi, di mana resepsionis tua masih duduk dengan ekspresi datar. "Pak,
Saya mau pindah kamar. Atau tidak, saya check out sekarang juga. Katanya dengan napas memburu. Resepsionis itu menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Kamar 308, kamu melihatnya juga, ya? Tanyanya pelan. Johan menelan ludah. Melihat siapa? Resepsionis itu tidak langsung menjawab. Namun akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, wanita itu, dia dulu tamu di kamar itu. Tapi dia meninggal secara tragis. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah benar-benar pergi. Dia masih tetap mengganggu, bahkan mengikuti siapa saja yang pernah menginap di kamar itu. Johan merasa bulu kuduknya semakin berdiri. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menyerahkan kunci dan meninggalkan hotel itu. Saat mobilnya melaju di jalanan malam, ia merasa ada yang memperhatikannya. Namun ia tak berani melihat ke kaca spion. Takut kalau wanita itu masih mengikutinya. Namun secara tiba-tiba, bau bunga melati bercampur dinginnya udara malam kembali memenuhi di dalam mobilnya. Udara yang sangat dingin terasa memenuhi mobilnya. Bulu kuduk Johan kembali merinding seakan-akan perempuan itu sedang mengikutinya. Dengan penuh ketakutan, Johan coba melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Namun, tiba-tiba, ada tangan dingin yang memegang lehernya dari belakang. Badan Johan terasa kaku bagaikan es, keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhnya, ingin rasanya dia berteriak sekuatnya. Namun suaranya seolah-olah sangkut di tenggorokan. Badan, tangan, dan kakinya bergetar hebat menahan ketakutan yang amat sangat. Dengan penuh tekad bertambah keberaniannya yang kian menipis, Johan menoleh ke belakang, dan benar saja, perempuan itu telah duduk di belakang mobil Johan memakai baju putih lusuh berbau amis, mata yang kosong dan muka yang sangat pucat, tersenyum dengan senyuman sinis sambil memegang leher Johan. Johan sangat ketakutan dan secara tak sengaja, ia membanting setir mobil ke pinggir jalan, dan akhirnya, mobil Johan menghantam pagar pembatas jalan, serta terguling ke bawah jurang dan terbalik. Mobil itu terguling ke bawah hingga terhenti di sebuah pohon besar. Mesin mobil masih hidup, lampu mobil menyorot ke bawah jurang menembusi pekatnya kegelapan malam. Johan dengan kepalanya yang penuh darah karena terbentur dashboard mobil mencoba bangkit, membuka pintu lalu keluar. Kakinya terasa patah karena dihimpit oleh jok mobil saat mobil terguling tadi. Ketakutan Johan berangsur reda saking ia merasa sangat kesakitan. Baru saja ia terbaring lemah di samping mobilnya. Tiba-tiba dari bawah jurang, di sela-sela sorotan lampu mobil, kembali terlihat sosok perempuan tadi kembali mendekat. Ia berjalan naik dari bawah jurang. Kakinya seakan-akan melayang tak menyentuh tanah. Johan dengan menahan segala kesakitannya mencoba merangkak meninggalkan mobilnya yang terbalik tertahan pada pohon itu. Ia mencoba naik ke atas jalan raya berharap ada seseorang yang lewat dan bisa menolongnya. Sosok perempuan itu semakin mendekat sambil tertawa dengan suara yang seram dan sangat menakutkan. Entah bagaimana kejadian selanjutnya, setelah sampai di atas jalan raya, Johan langsung pingsan, terbaring lemah di pinggir jalan tanpa mengetahui apa-apa lagi, sehingga saat ia sadar, ia telah berada di katil rumah sakit sambil tangannya terpasang selang infus. Ia mencoba mengingat kembali apa yang telah terjadi dan siapa gerangan yang telah menolongnya. Dan sejak malam itu, Johan berjanji tidak akan pernah menginap di hotel tua yang tidak dikenalinya lagi. Waktu terus berlalu, dan ia masih merasakan trauma di atas kejadian malam itu. Bagi sahabat semua yang baru bergabung, Mimin harap sahabat semua jangan lupa subscribe sebagai tanda dukungan, agar Mimin lebih bersemangat dalam berkarya, dan agar sahabat semua tidak ketinggalan cerita-cerita mistis berikutnya. Terima kasih, dan jumpa lagi di cerita selanjutnya. Salam santun dan salam hormat dari admin Gudang Horor Channel.